Ini kelas E. Kelas E. Oke. Gimana menurut Anda tentang Sibda yang saya buat? Desain Sibda. Saya minta testimoninya lah, untuk tampilan Sibdanya. Silakan Pak Is. Kelas olahraga kelas E ya. Gimana menurut pendapat Anda tentang tampilan dari sistem pembelajaran daring ini untuk mata kuliah keolahragaan dan kepramukaan? Nah, silakan yang memberikan komentar. Menurut saya, Sibda keolahragaan dan kepramukaan ini Sibdanya sistematis gitu dan terstruktur dengan rapi, sehingga tidak membingungkan mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa linglung tentang Sibda ini. Apalagi tentang setiap pertemuan itu dijelaskan secara keseluruhan. Contohnya itu kayak link YouTube-nya ada, ataupun sistematis pembuatan tugasnya ada. Sehingga dan juga deadline tugas itu juga diberikan. Jadi kami bisa istilahnya safety dari awal memang lah untuk mengerjakan tugas ini. Kalau dibandingkan dengan beberapa mata kuliah lain, kira-kira apakah ini bisa dijadikan sebagai contoh agar mata kuliah lain bisa mengikuti format seperti yang saya buat? Kalau saya rasa bisa, Pak. Jadi mempermudah mahasiswa untuk mengulang kembali materi kuliah, terus untuk mengetahui materi selanjutnya ya? Iya, Pak. Menurut saya kalau desain Sibda seperti ini bisa mempermudah langkah mahasiswa lah untuk mengerti tentang Sibda. Karena selama ini juga mahasiswa cukup bingung juga tentang aturan-aturan Sibda ini kan. Tapi setelah kami perhatikan punya Bapak itu menarik dan mudah dimengerti. Jujur itu kan? Jujur Pak, jujur. Pak jujur Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan ini menurut saya ingin melihat ini, kira-kira dari awal masuk sampai dengan sekarang, ada atau tidak perubahan yang kalian rasakan dari awal masuk ya? Kita belum tahu tentang, Anda belum mengenal tentang mata kuliah saya. Mungkin semester 2 mata kuliahnya ada, penjas ya, tapi pada dosen lain. Khusus untuk masuk dengan saya, kira-kira dari sajian materi dan kemudian tampilan Sibdanya, ada nggak perubahan pengetahuan, konsep berpikir tentang olahraga dan kepramukaan itu? Kemudian, nah tadi ya pertama, ada nggak perubahannya? Yang kedua, perubahannya seperti apa yang Anda rasakan? Apakah perubahan kompetensi, perubahan daya tarik terus untuk mendalami, atau seperti apa? Seperti itu. Silakan yang berkomentar. Saya Pak. Silakan, Miss Alfayana. Oh, iya. Baik, kalau dari perubahannya sendiri jelas perubahannya sangat berbeda dari semester yang lalu ya, karena sama Bapak Sibda, terus Suaranya kurang jelas. Ulangi Nisa. Suaranya terputus tadi. Kalau ini udah jelas, Pak? Iya, udah jelas. Kalau bicara tentang perubahannya, sangat ada perubahannya dari semester lalu ya. Kalau perubahan di keolahragaan dan kepramukaan SD ini, selain kita asinkronus, kita juga sinkronus lewat Sibda dan lewat Zoom seperti ini. Terus itu Bapak lebih banyak menjelaskan juga kan di Zoom. Terus selain udah menjelaskan di Zoom, Bapak ngasih materi lagi di Sibda, ngasih video-video pembelajaran lagi. Jadi buat kami tuh makin paham gitu. Jadi ketika kami mengerjakan tugas rutin KKNI, tugas kelompok gitu, kami jadi lebih excited gitu loh ngerjakannya. Karena Bapak aja excited memberikan kami, excited memberikan kami materi gitu. Jadi kayak ngerasa, masa sih kami sebagai mahasiswa ini nggak melakukan hal yang sama dilakukan sama dosen kami gitu sih Pak. Oke, terima kasih Nis Alfayana, saya terharu ya, kayaknya lagi mau nangis ini. Tolong tisu mana tisu ya.
Ya, terima kasih untuk saudara kalian ya, saudara-saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan ini terus menjadi referensi bagi saya juga ya. Karena selain di Unimed, ternyata ada dari Palembang juga sering nanya-nanya ke saya, Pak, gimana Bapak terapkan untuk materi olahraga di SD ini? Saya bisa minta RPS-nya. Oke, saya share RPS. Jadi saya share RPS-nya, termasuk perubahan mata kuliah juga saya sampaikan. Saya tanya, mintalah RPS dari Bapak. Kami masih bingung bagaimana mengaplikasikannya. Waduh, ini mesti salah. Kami mesti merancang sih bagaimana untuk menerapkannya kan begitu. Oh, gitu aja Pak. Kalau memang masalahnya itu Pak, coba Bapak lihat aja YouTube channel saya. Kebetulan kan saya kan juga menge-share perkuliahan ya, beberapa materi, ada yang bola besar, kemarin juga tentang atletik ya, ada juga ya. Walaupun saat ini masih daring. Karena memang saya kebetulan menjadi guru SD, SMP, SMA, sekarang ini saya di perguruan tinggi, saya betul-betul mencermati apa yang menjadi kebutuhan siswa, apa yang betul-betul menjadi kebutuhan guru juga, sehingga ramuan ini harus dibuat baru ya, seperti jamu ya, diramu-ramu sehingga harus menjadi konsep yang baru, dan konsep itu benar-benar memberikan dampak positif kepada konsep berpikir mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru khususnya sekolah dasar. Jadi pada dasarnya memang tidak ada yang 100% sempurna. Saya juga menyadari pasti juga masih ada kekurangan. Oleh karena itu, saya butuh masukan, kritik, dan saran bagaimana nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi saya minta dong kritik dan saran Anda terkait konsep pembelajaran, kemudian desain Sibda yang saya tampilkan, sehingga nanti tahun ke tahun itu terus membaik. Nah, silakan yang mau ngasih kritik dan saran. Saya Pak. Ya, silakan Nisa Alfayana. Kalau untuk kritik di Sibda ini, selama kami menggunakan Sibda ini, sejauh ini saya lihat Sibda yang Bapak buat ini jauh lebih lengkap daripada Sibda-Sibda mata kuliah lainnya, Pak. Jadi saya rasa udah sangat lengkap gitu. Cuman waktu seperti ini kan, waktu lagi kita nge-zoom kayak gini, daripada waktunya bisa agak suaranya melayang-layang. Itu lebih baik kita menampilkan video yang di Sibda yang Bapak bisa didengar Pak? Ya. Jadi agak melayang-layang. Ya. Sekarang udah gimana Pak? Udah bagus. Ya, harus digoyang. Iya. Baik, kalau untuk kritiknya sejauh ini Sibda yang Bapak kasih sama kami itu jauh lebih lengkap daripada mata kuliah lain. Karena selain menampilkan video juga materinya lengkap gitu loh. Terus selalu ada tugas rutinnya. Kalau misalnya untuk kritikannya nggak ada, cuman ada tambahan, yaitu kalau misalnya kita lagi nge-zoom kayak gini, waktu lagi menunggu kayak gini tuh lebih baik kita tampilkan video seperti yang kelompok 4 tadi lakukan ya. Jadi tampilkan video yang di Sibda itu. Jadi kan karena nggak semua mahasiswa itu pasti menonton video yang Bapak kirimkan di Sibda itu kan kalau di rumah. Jadi waktu lagi kayak gini tuh ada baiknya juga kita tampilkan videonya biar ditonton sama-sama gitu. Ya, karena pasti nggak semuanya mau nonton waktu di luar daripada jam perkuliahan keolahragaan ini, gitu sih Pak. Berarti saran untuk kelompok nih ya, kelompok yang lain ya. Ya, saudara sekalian, sangat baik sekali ya masukan ya. Tadi walaupun nggak ada masukan, tapi saya merasa terasuki ya. Saya Pak kritik. Wah, Pak Is ini bahaya. Pak Is kalau kritik, coba yang agak rasional ya. Kadang kamu kalau kritik nggak rasional. Oh, udah nggak jadi lah Pak. Kalau kritiknya nggak rasional, ini yang bahaya ya kan. Masa minta tulisan yang berbeda, padahal udah standar ya kan. Kayak bajumu tuh kan, tangannya lubangnya 2, kamu minta 6 ya. Baju dewa lah, biar beda yang lain ya kan gitu.
pakai baju pengen sebelah aja, sebelahnya enggak. Kalau saya cermati Faiz ini gitu dia. Ya. Dia mau kritik apa Pak Is? Dipersilakan kalau emang rasional. Enggak, Pak, enggak rasional. Enggak rasional kan kamu aja sadar. Oke, saudara sekalian, saya juga ingin memberikan penguatan bagi Anda. Ya, penguatannya adalah sejauh ini kan banyak tugas-tugas berbasis video. Kedepannya Anda itu kan nggak tahu kita nih Anda itu akan seperti apa. Pasti pada intinya Anda kedepannya itu ingin berkarir yang lebih baik dan terus lebih baik lagi. Apakah nanti ada yang jadi guru atau ada yang menjadi pegawai tapi non guru ya dan sebagainya. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang saat ini kita nikmati yaitu YouTube misalnya. Saat ini tugas banyak berbasis video. Nikmatilah YouTube itu sebagai dokumen pengalaman Anda, dokumentasi pengalaman Anda selama Anda perkuliahan. Kenapa? Pada suatu saat nanti, mungkin saja hal itu akan terbuka kembali dan bisa membantu Anda, mungkin dalam mengingat memori, dalam mencermati lagi materi-materi, kemudian bahkan mungkin hal lainnya, gara-gara YouTube kamu bisa jadi dapat jodoh sih, itu nanti tapi ya. Tapi pada intinya memang bagaimana media-media yang kita miliki saat ini, yang bisa kita dalami saat ini, manfaatkan untuk hal yang positif, yang baik. Pernah pengalaman saya waktu saya SMA dulu, saya buat blogger ya. Blog awalnya cuma coba-coba aja, saya masukkan semua ya kan, tahap yang ingin saya masukkan. Tapi tibanya lah pada saat saya itu pengabdian masyarakat di SLB dalam narasumber untuk pembuatan pembelajaran online. Termasuk membuat materi yang tersimpan di web ya, webnya itu kemarin gratis yang namanya Blogger dari Gmail. Jadi saya buka kembali memori saya dulu, oh ternyata ini yang dulu saya buat kan gitu. Pada tahun 2009 saya udah ada Blogger ya, tapi setelah itu nggak aktif lagi. Tapi saya munculkan lagi tahun 2021 ini sebagai narasumber dalam pembuatan materi online untuk siswa. Sekarang ini sistemnya online. Jadi oleh karena itu kita nggak tahu nih kapan suatu saat memori kita akan terbuka. Tapi pada intinya, jika kita saat ini memanfaatkan hal-hal khususnya di digital ya, ataupun kegiatan lainnya untuk hal yang positif, dan kita berpikir ini ke depannya mungkin bisa digunakan untuk membantu peningkatan karir Anda, maka manfaatkanlah itu sekarang dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi tugas-tugas itu bukannya sebatas tugas. Makanya saya minta upload di YouTube supaya apa? Itu memori Anda nanti. Yang kedua memang supaya nggak penuh nanti memori saya. Nah, itu dia ya. Jadi pakai link aja, saya lihat tuh udah bagus ya. Jadi intinya sebagai menambah dokumentasi Anda. Itu mungkin masukan saya, saudara sekalian. Yang harus berangkat ke kampus. Kita sudahi saja ya. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Pak Is, semangat kali Pak Is. Game Pak, game. Mak, game dulu Pak. Game dulu nih ya, semuanya. Iya Pak, game. Oke, game singkat. Oke, saudara sekalian, saya ingin membuat game tentang permainan bola kecil. Gamenya, yang pertama saya minta Anda menghayal. Hayalkanlah peralatan apa saja yang ada di dalam bulu tangkis. Raket, shuttlecock, net. Hayalkanlah alat yang ada dalam asti. Ada stick, ada bola, ada juga sarung tangan ya. Kemudian yang ketiga adalah bayangkanlah tentang tenis meja. Tenis meja udah tadi ya, dipelajari nggak? Nggak ya? Nggak masuk tadi ya? Ada Pak, ada. Ada tenis meja itu bayangkanlah batnya, net kecilnya, sama bola kecilnya ya. Kalau bayangkan pemainnya boleh Pak? Wih, kalau mainnya yang SD aja ya, jangan yang SMA, bahaya kamu. Oke ya, sudah dihayalkan. Sekarang gamesnya adalah carilah benda yang mirip dengan peralatan tersebut, antara peralatan tenis meja, peralatan bulu tangkis, dan bola kasih di sekitar rumah Anda. Waktunya hanya 5 detik. Oke, jangan tengok dulu, fokus dulu ke kamera. Ingat ya, benda yang mirip, jangan benda yang sama, benda yang mirip.
Setelah itu nanti Anda sampaikan benda apa saja. Yang paling sedikit maka kita kasih hukuman. Hukumannya adalah bernyanyi nanti yang membuat kawannya bisa mendengarkan suara Anda bernyanyi. Nyanyinya lagu dangdut. Ya, Christina langsung matikan kamera, mau nyari-nyari dia. Christina. Selu aja, selu. Inilah dah. Belum aja main udah gregetan. Hitungan kelima selesai, maka Anda kembali lagi ke tempat. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3, ya. 1, 2. Cari benda yang mirip. 3. 4. 4, 5. Oke. Silakan kembali ke tempat. Good. Thank you very much for your action. Ya, walaupun ada beberapa yang nggak bergerak, kayaknya agak rada-rada nggak jalan pikirannya. Oke, saya mau tanya dulu. Putri Kristianti, benda apa yang sudah Anda dapatkan? Karton, Pak. Untuk memukul, Pak. Karton untuk memukul, cuman itu aja. Kurang kreatif ya, untuk guru SD kurang kreatif. Cuma dapat 1. Karena saya lihat kamu tadi di tempat aja ya, nggak ada reaksi ya. Safika Putri Nabila. Iya, Pak. Benda apa yang Anda dapatkan? Sapu, Pak. Sapu. Mirip apa itu sapu? Pemukulnya, Pak. Kan betul nggak? Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Sama kan nggak kreatifnya 2. Jadi SD itu harus kreatif ya, mampu membandingkan ya, menyamakan ya, karena itu nanti lahirnya kemampuan modifikasi. Itu dia. Kalau Anda tadi suruh cari diam aja sih beneran nih, apa nggak jalan lah pikiran ini ya. Kemana jangan SD-nya mau jalan, karena dia nggak jalan. Ya. Arianti Tindaon. Nah, benda apa yang Anda dapatkan? Raket. Hah? Raket, Pak. Sama Salah. raket sama Saya hanya minta benda yang mirip, bukan benda yang sebenarnya. Nah, ini harus dipahami instruksi. Ada saya cari benda yang sebenarnya. Saya minta benda yang mirip, bukan benda yang sama. nggak ada, Pak. Nah, nggak kreatif. Iya. Kalau ada yang asli ngapain yang mirip, Pak? Saya minta mobil, cari mobil. Minta hotel. Coba gambar hotel. Enggak nyambung Ariantin. Orang diminta modifikasi, diminta untuk memberikan persamaan, ada cara yang aslinya. Coba saya pengenlah kamu cari mobil-mobilan. Bawa di depan saya. Ada, Arianti. Nah, langsung hilang. Mana mobil-mobilan? Saya mobilnya mobil Fortuner, bukan mobil untuk geling semen. Mana Bapak Ibu ini? Mana mobil Fortuner? Nggak ada, Pak. Nah, kan nggak jelas kamu. Carilah keluar dulu ke jalan, cari Fortuner yang lewat, tunjukkan. Bisa nggak? Nggak, Pak. Nah, itulah jawaban dari apa yang kamu sampaikan tadi. Kalau Anda udah bagus, udah terlihat bagi saya. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi Anda ya, telah berusaha mengikuti permainan ini dengan baik-baik. Permainan yang saya sampaikan tadi sebenarnya memiliki banyak manfaat. Kita mampu memberikan edukasi kepada anak
bahwa sesuatu itu tidak harus memaksakan kehendak sendiri. Pasti banyak alternatif lain. Menghilangkan egoisme. Kenapa? Kita nggak punya raket, kita nggak punya bola shuttlecock, kita nggak punya alat yang sebenarnya, tapi kita punya benda yang kita buat menjadi mirip. Jadi kita mengajar anak itu kreasi, ya, kreatif dalam berpikir. Sebenarnya kita memberikan kebiasaan anak untuk kreatif berpikir. Oh, ini mirip raket apa ya? Kita akan cari alternatif ini. Dikumpulkan barang satu, barang dua, barang tiga, itu sebenarnya merangsang anak itu menuju konsep berpikir analisis. Kita masuk ke HOTS ini, membiasakan anak SD, mungkin untuk kelas rendah ya, untuk HOTS, terus terbiasa, analisis. Kenapa? Dia akan membandingkan, oh raket ini mirip dengan ini. Ada yang mencari mungkin penyaring untuk penggorengan, ya kan? Bisa nyari untuk sutil penggorengan, atau nyari yang lainnya, sebagainya, macam-macam. Jadi, kita melihat anak itu untuk melakukan analisis. Waktu dia dikasih instruksi, dia akan berpikir, itu konsep analisis. Pada saat dia melakukan pergerakan, saat tadi berlari, itu konsep evaluasi, memilih, menilai mana yang pantas diambil, mana yang tidak, memilih. Dan kemudian terakhir adalah menciptakan sesuatu, dia mampu mempresentasikan, menjelaskan terhadap barang yang dia dapatkan. Oke, saudara sekalian, mungkin itu sederhana ya, bagaimana kita bisa merangsang anak untuk terbiasa melakukan kegiatan HOTS, walaupun dengan bermain. Jadi HOTS itu bukan hanya menulis, bukan hanya dia berhitung, bukan hanya membaca buku, tapi itu bisa juga dimodifikasi dengan permainan, khususnya permainan-permainan yang membutuhkan kreativitas berpikir, membutuhkan gerakan, karena kita pada saat ini pada konsepnya keolahragaan dan kepramukaan yang intinya adalah bagaimana memberikan reaksi, memberikan instruksi gerak, selain dia berpikir, dia juga menyehatkan tubuhnya. Itu mungkin pandangan saya. Bagi Anda yang ingin memberikan pendapat, saya persilahkan. Ingin memberikan gambaran lain ataupun sanggahan dari yang saya sampaikan, saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Is. Jadi Pak, kalau menurut Bapak, zaman sekarang kan udah berubah jadi era disrupsi kan Pak? Yuk. Atau zaman teknologi lah. Jadi kayak mana kita sebagai guru SD, kan Bapak tadi bilang pernah juga buat blogger itu. Berarti ya secara tak langsung Bapak ini orang IT juga lah ya kan? Bukan orang IT saya. Orang jadi gimana itu Pak? Orang Medan. Orang Medan ya Pak? Iya, Medan saya. Ya. Terus bagaimana? Jadi gimana itu Pak, sebagai tenaga pendidik SD, kita itu membuat modifikasinya dari teknologi yang zaman sekarang? Oke, good. Jadi saudara sekalian, jawabannya ada pada pernyataan pada waktu saya memaparkan tentang Sibda, yaitu tugas-tugas kuliah Anda, coba manfaatkan media yang ada. Ya, YouTube itu bagaimana Anda terus produksi melalui tugas-tugas itu jadi YouTube yang menarik. Jadi Anda itu secara nggak langsung kan Anda menggunakan gadget Anda untuk mengedit foto, mengedit video, menggunakan laptop Anda mengedit foto, video. Anda coba-coba aplikasi lain, Anda juga coba referensi lain, disusun kawannya, kok sulit ya membuat seperti ini. Itu adalah salah satu teknik bagaimana Anda itu bisa terus berinovasi terhadap hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, jangan pernah Anda untuk menolak hal baru tersebut. Ikuti untuk hal yang positif. Perkembangan zaman ikuti. Yang pernah tinggalkan. Dan jadilah orang yang berbeda. Apa yang berbeda itu? Kalau orang lain belum menyentuhnya dengan aplikasi ataupun teknologi yang lainnya ataupun suatu sistem dalam pendidikan itu, maka kejarlah dia untuk cari tahu. Kenapa? Saya ini bukan orang IT, tapi saya itu suka dengan hal-hal yang unik. Misalnya ya, orang bisa ya mengubah badannya dengan mengubah kepala dia dipendek kepada kepala orang lain gitu ya, yang ibaratnya bersalaman dengan Obama, ya kan gitu. Itu maksudnya edit foto ya. Saya udah coba itu pada waktu saya SMA itu, ada kayaknya di Facebook saya tuh, saya jadi Valentino Rossi ya. Ada motor GP-nya, terus saya bersama dengan Obama. Jadi hal-hal yang unik yang saya sukai sebenarnya. Dari hal suka yang unik itu jadinya
saya terus untuk melakukan mengikuti perubahan perkembangan zaman. Dan itu terlihat sebenarnya pada perkuliahan ini juga tadi, permainan. Kenapa? Di mana terlihatnya? Anda yang bereaksi terhadap instruksi, itu berarti Anda yang mau merubah terhadap suatu sistem yang baru. Silakan cari benda yang mirip, Anda terus bergerak, terus. Bahkan ada yang terlambat tadi untuk kembali ke tempat, kenapa? Dia berpikir untuk mencari yang banyak. Itu adalah salah satu gambaran Anda itu memiliki naluri untuk mengikuti suatu perkembangan ataupun melakukan inovasi. Oh, saya sudah terpikir ini, analisis. Setelah itu saya mencari, evaluasi. Lalu saya mendapatkan, dan ini saya menyampaikan kepada kelas, bahwasanya saya mendapatkan barang-barang yang unik, yang mirip dengan bola kecil. Itu adalah konsep berpikir kreatif, ya. Jadi itu salah satu gambaran bagi Anda yang memiliki naluri inovasi yang tinggi. Beda dengan Anda yang berdiam diri. Cari instruksi diam, dia anggap enteng ini. Alah, daring aja kok. Ngomong kosong aja itu. Ece-ece aja itu semua. Itulah salah satu ciri Anda yang tidak ingin berkembang terhadap sesuatu hal. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Sistem kuliah yang selama ini hanya duduk di depan saja, sistem kuliah yang selama ini hanya mendengarkan saja, dengan pola baru Anda nggak siap. Yang harus bergerak, yang harus mencari, Anda juga menganggap itu adalah hal yang sepele. Kita akan buktikan. Anda kalau yang terus seperti itu, kita buktikan 10 tahun lagi. Apa bedanya Anda yang saat ini serius dengan kuliah, mengikuti perubahan, dengan Anda yang saat ini menganggap semuanya itu biasa-biasa saja. Saya berani membuktikan. Dan saya sudah membuktikan itu. Saya prodi olahraga. Prodinya S1 IKOR, S2-nya POR. Tapi saya bisa membuktikan bahwasanya kalau IKOR zaman saya dulu tuh yang rata-rata minim mahasiswanya, saya harus tampil beda dari orang lainnya. Apakah itu? Ya mungkin dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, saya suka komputer. Walaupun saya bukan orang komputer, saya suka komputer. Coba deh membuat edit pakai Photoshop. Dulu nggak ada ya kemudahan mengedit foto pakai online. Dulu kalau nggak Photoshop, CorelDRAW. Padahal pada saat itu saya bukan orang komputer dan jarang sekali orang bukan komputer itu untuk melakukan hal itu ya. Saya juga tidak les komputer kan. Tapi saya berpikir ya udah saya buat saja karena suka. Terus yang selanjutnya adalah blogger. Blogger itu Anda juga bisa cek ya Warung Usman itu ya. Nggak tahu saya lupa di tahun berapa itu saya buat. Intinya udah lama banget ya saya buat Warung Usman. Coba saya share screen ke Warung nasi ucok. blogger. Ini langsung muncul nomor 1 nih. Tengok nih, ada lagi 2009 kalau nggak salah. Waduh. Blogger Heru Usman. Kayak gini menarik ya Pak, fontnya Pak. A-nya huruf besar, U-nya huruf besar. Ini blogger 2019 ada, yang 2009. Caleg pula yang ada. Ini blog yang 2009 ini pertama kali. Ini waktu saya SMA. Nampak nggak ya? Nampak ya? Nampak, Pak. Nama gue harus kenapa simak ceritanya. Ini lucu-lucu ini ya. Namanya anak SMA ya. Jadi intinya saya pada waktu itu ya suka-suka aja ya untuk mencoba suatu hal yang berbeda ya. Nama Heru Usman, 191, hobi olahraga, ngemil, ngenet, dan banyak dia tergantung situasi dan kondisi. Ini bahasa waktu SMA ya. Jadi kalau bahasa dengan cara yang berbeda ya. Oke, jadi blog saya banyak sebenarnya. Yang bisa saya tampilkan pada waktu saya kemarin jadi pemateri di mana nih? Ini dia korannya. Oke, saudara sekalian, ini pada waktu ngisi materi di SLB Medan Amplas buat kelas online. Jadi saudara sekalian itu beberapa materi yang saya tampilkan ternyata yang saya buat 2009, 2011 itu muncul di tahun 2021. 10 tahun itu kita coba jas merah lagi. Ya. Lihat sejarah lagi apa yang sudah kita buat. Jadi intinya saudara sekalian, apa yang Anda usahakan hari ini, Anda pasarkan hari ini itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Itu akan muncul kembali pada saat-saat yang mungkin lebih tepat dan lebih baik ya bagi Anda ya. Mungkin yang saat ini sudah berteruk, saya ke depannya seperti apa ya. Jadi
itulah yang bisa saya jawab ya untuk pertanyaan Faiz. Jangan pernah untuk menghindari sesuatu perubahan, ikuti perubahan apapun itu selagi dinilai positif. Kalau negatif, hindari. Oke, cukup. Oke, thank you very much for today. And sebelum kita bubar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak. Oke, apabila ada pertanyaan berlanjut bisa menghubungi melalui WA atau telepon dengan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.